Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin afdalil habaib wa ala khatanihi amiril mu'minin Ali ibn Abi Talib wa sibtayhi al-Hasan wal Husain wa ummihim al-Batuliz Zahra. Dawil mafakhiri wal manakib salatan wa salaman abadan sarmadan la yuhsihi mahasib wa as'aluka Allahumma bijaihim ladaik an tunzila lana al-ataya wal mawahib wa an tasrifa anna jami'al balaya wal masaib Amin. wa an tulhiqna bihim ya Rabbana ya Allah fi alan maratib. Amin. Habaibna al-aizza wal asatidatil fudala hadirin rahimakumullah wa nakhusu bi dzikri sayyidil habib Hamidun Nagib bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar bin Salim matta'ana Allah bituli hayatih wa amaddahu bisihah wal afiyah tamah wal Habib Umar Abdul Aziz bin Syihab matta'ana Allah bituli hayatih wa amaddahu bisihah wal afiyah tamah wal Habib Hamid Al-Habashi Habib Muhammad bin Abdullah Al-Habshi Habib Ali dan yang lain-lain para habaib ikhtisan lil waqti. Hadirin rahimakumullah. Kita berdoa kepada Allah SWT. Siapapun yang terlibat dalam acara ini, mudah-mudahan Allah limpah gandakan rezeki dan pahalanya. Allah ampuni dosanya. Allah SWT jadikan kita adalah orang-orang yang selalu merindukan Nabi Muhammad dan dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadirin, pada siang hari ini kita berziarah dengan niat kita mengambil keberkahan, mengais keberkahan wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita sebagai penghubung, pengingat untuk anak cucunya bahwa orang tua kita apa akidahnya, orang tua kita apa kebiasaannya, orang tua kita, ajdad kita itu apa yang dia lakukan, sehingga kita dengan niat itu kita akan meniti terus sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW melalui pintu para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, kalau mereka membaca Ratibul Haddad, kita baca Ratibul Haddad. Kalau mereka membaca Ratibul Attas, kita baca Ratibul Attas. Kalau mereka baca Burdah, kita ikuti mereka baca Burdah. Kalau mereka mencintai Ahlul Bait, cintai Ahlul Bait. Kalau mereka mengagungkan sahabat, agungkan sahabat Nabi Muhammad SAW. Ini harapan, dengan cara seperti itu namanya tasyabbuh. Tasyabbuh yang benar, menyerupai salaf kita. Dengan harapan yang seperti itu, kita insya Allah akan tidak keluar daripada jalur yang mereka ridhoi. Hadirin rahimakumullah. Kalau mereka mewajibkan jilbab, jangan ditawar-tawar lagi. Jilbab wajib, selesai. Kalau mau selamat. Kalau mereka memuliakan para sahabat, sudah, jangan lagi kita korek-korek masalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Agar kita tidak keluar daripada jalur mereka. Al-Imam Abdullah Al-Haddad, sahibur ratib, mengatakan orang yang suka mengorek-ngorek masalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan wadul qadhi fihim hadimun asla dinihi. Orang yang suka mencaci, mencari kesalahan para sahabat Nabi Muhammad SAW, berarti dia telah merusak pondasi agamanya. Tidak akan tersisa lagi agamanya kalau dia tidak cinta kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kita alhamdulillah pada siang hari ini mengingatkan orang tua kita adalah orang-orang yang telah baik. Di antara mereka, Masya Allah, banyak menghatamkan Al-Quran, banyak mendermakan kebaikan-kebaikan, mati dalam keadaan husnul khotimah. Ada di antara mereka mati dalam keadaan sujud, ada yang sedang baca Al-Quran. Ini bukti yang baik. Ini sudah jangan bergeser lagi dari mereka. Matinya dalam keadaan sholat, mati dalam keadaan baca Al-Quran, mati sedang berdakwah. Ini luar biasa. Itu menunjukkan apa? Manusia itu tergantung akhirnya. Kalau akhirnya baik, ya insya Allah akidahnya baik semuanya. Nah, kita harapan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita tidak keluar daripada jalur yang diridhoi oleh salaf kita. Hadirin rahimakumullah, saya tidak akan panjang-panjang lagi. Saya ingatkan keadaan umat Islam saat ini seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Al-Habib Hanif, bahwa perusak akidah itu tidak akan berhenti. Hadirin rahimakumullah.
Kalau umat Islam, kalau ada orang yang dari dulu sebenarnya mencaci agama, itu sudah dari zaman Abu Jahal. Sampai yang abu-abu sekarang juga sudah ada. Artinya orang-orang yang suka menghina agama akan ada. Terus, tapi para ulama mengatakan, dua penyebab umat ini tersesat. Ada dua faktor mengapa umat ini tersesat. Yang pertama adalah orang-orang bodoh memimpin. Orang-orang bodoh dijadikan panutan. Ini yang berbahaya. Ini yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an, innama yantazi'uhu bimautil ulama." Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu itu sekaligus, tapi dengan matinya para ulama, meninggalnya para ulama. Sudah tidak ada ulama. Hatta lam yabqa alimun, tidak lagi orang yang alim. Enggak ada orang alim lagi, sedikit orang yang alim. Jika sedikit orang alim, wattakhadhu nas ru'asa juhal. Mereka akan menjadikan orang-orang yang bodoh menjadi pemimpinnya. Yang kita lihat, kita saksikan kebodohan-kebodohan, orang berfatwa yang seaneh-anehnya, sebodoh-bodohnya, pameran akrobat kebodohan kita lihat di YouTube. Coba bayangkan, pakaian-pakaian ulama, tidak malu. Ya Allah, andai kata orang itu bisa menjawab semua pertanyaan full, dikatakan majnun. Ya. Man ajaba bi kulli ma su'il fa huwa majnun. Orang yang bisa menjawab semua pertanyaan itu majnun, bukan alim. Apalagi orang bodoh yang menjawab. Ini yang dikhawatirkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bahaya ini, keadaan seperti ini. Fasu'ilu, maka dia ditanya, fa'aftau min ghairi ilmin. Orang yang bodoh ditanya, dia akan berfatwa. Dengan apa difatwa? Min ghairi ilmin, tanpa ilmu. Benar dan saya ikuti, kan salah ini. Kalau ada orang yang mengatakan benar dan salah akan saya ikuti. Kalau kita baca, nasiril haqqi bil haqq, Rasulullah SAW. Menolak kebenaran dengan cara yang benar, sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang mengatakan benar dan salah, asobiyah namanya. Tidak diakui umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna man da'a ila asobiyah. Apa asobiyah itu? Asobiyah itu tadi, benar dan salah, yang penting satu rumpun dengan saya, satu golongan dengan saya akan saya bela. Itu asobiyah. Yang seperti ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan laisa minna, bukan dari golonganku. Kalau bukan dari golonganku akan meminta syafaat kepada siapa nanti? Bagaimana dia tidak bisa bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini yang pertama, kelompok yang pertama. Fasu'ilu fa'aftau min ghairi ilmin. Sekarang banyak sekali ya kebodohan-kebodohan tadi luar biasa. Orang yang hal-hal yang enggak penting dibahas sekarang. Sudah tahu nama ruh kita? Ada orang ditanya lagi, nama ruh kita dibahas buat apa ini? Ya. Ini yang disebutkan oleh para ulama, ilmuhu la yanfa' wa jahluhu la yadur. Ya. Sama orang mencari katanya perahunya Nabi Allah Nuh, kayunya kayu apa? Ini untuk apa dibahas seperti ini? Kita bicara umat Islam banyak yang tidak mengerti. Ya. Salat, zakat, riba, pegadaian di mana-mana. Umat Islam masih makan riba di mana-mana. Makanya doanya kita nggak sampai-sampai. Kenapa? Riba dimakan di mana-mana. Ini perlu diingatkan lagi. Kemudian yang kedua, umat ini juga tersesat karena apa? Orang alim yang nakal. Berilmu, tapi dia tidak patuh dengan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ini yang disebut namanya ulama ulama yang jahat, ulama yang main-main dengan fatwa, ulama yang tidak lurus, ulama yang hanya mengikuti hawa nafsunya. Mudah-mudahan Allah selamatkan dari dua hal ini. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah majlis ini majlis yang kau ridhoi. Siapapun yang hadir di tempat ini kau pandang dengan pandangan ridho-Mu ya Allah. Sehingga tidak ada dosa di antara kita ya Allah. Kita bangun dari tempat ini semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rahman Rahimin. Juga untuk kedua orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Berikan kesehatan mereka. Yang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah terangkan kuburannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama salaf kita, orang-orang yang baik. Masuk bulan Ramadan juga insya Allah diberi kita rezeki yang banyak, yang halal melimpah, yang bermanfaat. Ya Arhamar Rahimin. Tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Ketika ruh kita pisah dari jasad ini,
kalimat terakhir yang kita ucapkan kelak adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hada wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.